Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap ilmu pengetahuan. Ala hazihni wa ala kulli niyatin salihah wa hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah, yaitu materi bab 3 pendidikan agama Islam untuk semester ganjil ini, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syaja'ah, ya, membiasakan berperilaku syaja'ah. Nah, kemungkinan nanti PTS pembahasannya sampai bab ini, sampai bab 3, sampai melaksanakan pengurusan jenazah ini. Nah, kita awali pembahasan kita dengan sama-sama memahami tentang hakikat kematian, bahwa kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat ia pasti akan datang menghampiri kita, dan semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahalamu. Faman zuziya 'anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini dalil tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap yang bernyawa. Kita sebagai makhluk Allah adalah orang yang bernyawa dan akan merasakan mati. Dan juga ini menjadi penegasan dan pengingat dari Allah kepada kita jangan sampai terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Banyak hal-hal yang menurut pandangan kita itu menyenangkan, namun ternyata itu hanya kesenangan yang memperdayakan, sehingga kita lupa beribadah, kita lupa hakikat sesungguhnya manusia itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lupa akan hakikat diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membagi kematian menjadi 2 jenis. Nah, ini adalah pertama adalah kematian yang sesungguhnya, kematian alami, yaitu terpisah antara ruh dengan jasad. Jika seorang sudah terpisah antara ruh dan jasad, dia sudah tidak bernyawa lagi, maka itu adalah kematian yang sesungguhnya, atau kematian alami atau kematian jasadi. Yang kedua ada kematian iradi namanya. Dia sebenarnya hidup, tapi karena dia menjalankan hidupnya itu tanpa nafsu, tanpa gairah, tanpa motivasi atau semangat dalam menjalani hidup ini, sehingga seakan-akan dia mati. Ya, wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seakan tidak adanya dia. Jadi dia hidup, kita hidup nih. Tapi kita nggak mau ibadah, kita nggak mau bersosialisasi dengan tetangga, kita nggak mau berbuat baik, nggak mau beramal soleh, ya. Maka itu adalah sesungguhnya orang tersebut telah mengalami kematian iradi. Dia hidup, ya, secara zahirnya dia hidup, tapi secara tidak langsung karena kehidupannya itu sudah tidak ada gairah, tidak ada motivasi, dia nggak mau ngapa-ngapain, maunya diam aja, maka dinamakan dia merasakan kematian iradi. Cara kita untuk mengingat kematian adalah sering-sering bertakziah. Bertakziah adalah mengunjungi kediaman orang yang meninggal,
untuk menghibur keluarganya ataupun memotivasi atau memberikan bantuan. Ya, ketika kita sering-sering bertakziah, ada orang yang meninggal, kita datang bertakziah, maka insya Allah kita akan mengingat kematian. Dan juga yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan lalu menguburkan. Sungguh hanya orang-orang cerdas yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal mati. Ini sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus memperbanyak amal soleh dari sekarang. Kita banyak bersedekah, banyak sholat, banyak berzakat, banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Jadi apabila ada jenazah di hadapan kita, yang pertama kita wajib mengatupkan matanya. Jadi sambil mengucapkan kalimat istirja. Misalnya dia meninggal nih, orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi matanya yang terbuka kita atupkan, biar tertutup. Sambil mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan menutup seluruh badannya dengan kain agar tidak terlihat aurat. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa walaupun orang mati, tapi dia merasakan malu sebagaimana malunya orang hidup. Jadi orang mati pun sama merasakan sesuatu yang sama dia rasakan ketika saat dia hidup. Hanya bedanya orang mati ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mungkin kalau bisa berkata-kata, kita pun yang ada hadir di situ yang melihat jenazah yang sudah mati ternyata bisa ngomong lagi, pasti akan takut. Ya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi harus kalian pahami bahwa orang mati pun tetap harus diperlakukan selayaknya dia masih hidup. Jadi walaupun kita menanggalkan pakaiannya, dibuka, perhiasan yang masih menempel dibuka, setelah itu kita tutupkan dengan kain, ya, agar tidak terlihat auratnya. Ya, itu yang benar. Ya, walaupun orang sudah mati tetap harus ditutup auratnya. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya dan membujurkannya ke arah kiblat. Dan yang keempat, ditempatkan di tempat yang aman dan dari jangkauan binatang dan membayarkan hutang-hutangnya. Makanya biasanya dalam prosesi menyolatkan, dalam acara menyolatkan jenazah biasanya diucapkan jenazah ini hutang-hutangnya dihiwalahkan atau dialihkan kepada anaknya yang bertanggung jawab, atau misalnya kepada suaminya atau kepada istrinya dan sebagainya. Jadi kalau ada orang sudah meninggal itu ada kewajiban ya bagi orang-orang terdekatnya untuk menyelesaikan urusan yang masih tertunda dari jenazah tersebut seperti hutang-hutang. Yang kelima, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat ya. Tentunya yang semahram kalau sahabat-sahabat. Nah, kita lanjut. Penyelenggaraan jenazah itu ada 4 macam. Pertama dari mulai memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Ya, jadi semua 4 tahapan ini dalam penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ingat fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok individu. Kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok individu. Apabila tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang mengerjakan walaupun sebagian dari kelompok individu itu, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Jadi misalnya di kampung kelas 11 MIPA 6, ya ada yang meninggal. Di satu kampung kelas 11 MIPA 6 itu nggak ada yang mengurus jenazahnya, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa satu kampung itu. Nah, beda hal misalnya satu kampung itu ada yang meninggal, ada 6 orang dari kampung 11 MIPA 6 yang mengurus jenazahnya dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Maka setelah itu terlepaslah kewajiban untuk yang lain. Siapa yang dapat pahalanya? Yang dapat pahalanya hanya yang yang mengerjakan itu hanya 6 orang. Kalau yang lainnya tidak dapat pahala, tapi hanya mereka terlepas dari dosa saja. Ya, jadi itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain setiap individu ya, seperti sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, terus membayar zakat hukumnya fardu ain ya bagi setiap individu, kalau itu bukan kelompok individu. Nah, kita mulai dengan memandikan jenazah. Memandikan jenazah syaratnya ada 3. Pertama, dia harus beragama Islam.
Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian atau sedikit. Misalnya jenazah ini meninggal karena tragedi kecelakaan, ya hilanglah bagian perut sampai bawahnya, hanya tersisa dari pusar itu sampai ke atas, sampai kepala masih ada. Maka yang diurus adalah sebagian itu aja. Oleh lainnya karena misalnya memang hilang, hancur lebur, ya sudah tidak bisa disatukan lagi, udah tidak perlu diurus. Jadi hanya yang bisa diurus walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati syahid adalah orang yang meninggal, yang mati dalam kondisi peperangan, dalam keadaan perang membela agama Allah, ya. Seperti pada masa lalu ketika kafir Quraisy berperang dengan kaum muslimin dalam perang Badar atau perang Uhud, ya. Orang meninggal dalam keadaan itu, mereka tidak perlu lagi dimandikan. Mereka bahkan nanti pakaiannya pun tidak usah dilepas, ya. Jadi langsung disolatkan dan dikuburkan. Karena nanti pakaian yang belum merendara ketika dia mati, dipakai dia ketika mati itu akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa dia di dunia itu mati karena membela agama Allah, gitu ya. Jadi kalau orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolatkan dan dikuburkan. Bagaimana cara memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan dan tertutup. Tadi Bapak bilang ya, harus tempat yang tertutup. Kalau kebiasaan banyak yang salah sekarang di sekitar kita, biasanya kalau lagi memandikan jenazah orang pada nonton gitu, itu salah, nggak boleh. Ya, yang benar adalah ketika memandikan jenazah di tempat tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat prosesi memandikan jenazah. Yang paling afdol orang yang memandikan jenazah adalah keluarganya. Ya, tentunya keluarganya yang memahami bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kalau misalnya memang tidak bisa, nanti baru orang lain tentunya yang memahami bagaimana tata caranya dan satu jenis kelamin. Yang kedua, jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Misalnya si jenazah ini sudah meninggalkan, ya, masih ada sisa-sisa kotoran di perutnya, diurut pelan-pelan. Yang terlalu kencang diurutnya, kalau kencang-kencang ya bahaya juga, kasihan jenazahnya. Ya, tadi Bapak bilang karena dia masih merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang hidup. Jadi pelan-pelan diurutnya sampai hilang semua atau keluar semua kotoran-kotoran yang ada di perutnya, ya. Kemudian setelah itu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Yang kelima, setelah semua selesai, wudukan jenazah. Setelah itu disiram dengan larutan kapur baru sunnah rumah-rumah, dan yang ketujuh dikeringkan dengan kain atau handuk. Jadi cara mengeringkannya bukan digosok-gosok kayak pakai handuk kita gitu, terlalu keras, nggak boleh. Misalnya ini handuk, kayak tempel-tempel gitu aja, asal air itu terangkat dari kulitnya dia. Kenapa kalau nggak digosok-gosok ini? Beda dengan kita, kalau orang mati itu, kalau kita gosok-gosok seperti ini, khawatir nanti kulitnya pada terkelupas, ya, karena dia organ tubuhnya udah hampir semua sudah tidak berfungsi, ya. Bahkan kadang-kadang tuh kulit itu bisa sangat mudah terkelupas si jenazah itu, makanya pelan-pelan ditempel-tempel gitu aja. Yang itu terangkat airnya. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Ini paling afdol. Jadi yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarganya. Kemudian kalau keluarganya tidak ada yang bisa, orang lain boleh, tapi dia berjenis kelamin yang sama. Misalnya jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Yang ketiga, orang Islam yang berakal sehat dan balik. Dan yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Ini harus Bapak sampaikan bahwa orang yang memandikan jenazah pahalanya sangat luar biasa, sangat besar. Dikatakan bahwa pahalanya setara dengan besarnya gunung Uhud. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang memandikan jenazah akan banyak menyimpan rahasia-rahasia yang terdapat dalam tubuh jenazah, ya, yang tadinya dalam kehidupan normal kita tidak bisa melihat ketika jenazah ini masih hidup, tapi ketika sudah meninggal bisa terlihat, ya. Makanya kalau orang yang memandikan jenazah harus orang yang amanah, bisa menjaga rahasianya. Jadi ketika kita sampaikan ke orang lain itu akan berdosa, tapi ketika kita simpan rapat-rapat bahwa apa-apa aib yang ada di jenazah tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi memandikan jenazah itu pahalanya sangat luar biasa, sangat besar, setara dengan besarnya gunung Uhud. Nah itu kelebihan orang yang memandikan jenazah.
Selanjutnya mengafani jenazah. Beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa hukum dan syaratnya sama seperti memandikan. Yang kedua, kain kafan diperoleh dengan cara halal. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Jadi kainnya harus yang halal, bukan hasil merampok atau mencuri. Dan juga bersih, berwarna putih dan sederhana. Ya, tidak perlu ada rombe-rombe atau pernak-perniknya. Yang keempat, kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh, minimal. Nah, selanjutnya tata cara mengafani jenazah. Pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Yang kedua, rentangkan 5 utas tali di atasnya. Jadi tali itu kita dijejerkan dari mulai untuk bagian atas, bagian dekat leher, terus bagian dekat perut, 3, terus bagian dengkul, sampai yang terakhir adalah untuk di bawah kaki. Ini itu ada 5. Kita siapkan, kita susun berurutan. Yang ketiga, susun lapisan kain kafan. Kalau jenazahnya adalah laki-laki, 3 lapis untuk laki-laki, dan untuk perempuan 5 lapis. Ya, 5 lapis ini termasuk nanti untuk hijabnya si perempuan. Jadi itu memandikan jenazah, mengafani jenazah seperti itu. Yang keempat, di atas kain kafan ditaburi dengan kapur barus dan wangi-wangian. Yang kelima, jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya. Makanya ketika memandikan jenazah, mengafani jenazah, ini misalnya ada wewangian, minyak wangi, bagusnya yang tidak beralkohol ya, yang disukai oleh si jenazah, yaitu pada di akhir hayatnya itu silahkan diusapkan, nggak apa-apa. Ketika mengafani jenazah itu, agar menambah kebaikan untuk si jenazah tersebut. Jadi wangian yang tentunya yang dibolehkan oleh agama. Kemudian jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya. Jadi kapas itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga. Banyak terlalu tebal nggak boleh. Jadi kapasnya secukupnya, misalnya di lubang hidungnya, terus di bagian tertentu yang dikasih kapas, tidak usah terlalu banyak. Dan yang keenam, tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat setelah itu. Selanjutnya menyolatkan jenazah. Syarat salat jenazah yang pertama adalah pihak yang menyolatkan, yaitu orang Islam suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu ada contoh di gambarnya ya. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan dan dikafani. Jadi berbeda dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan dan dikafani, langsung disolatkan saja. Setelah disolatkan langsung dikuburkan. Yang ketiga, jenazah berada di depan orang yang menyolatkan atau diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan. Nah, seperti itu. Kalau pada gambar sepertinya si imam ini berdiri di dekat perutnya si jenazah. Kalau berdiri dekat perut jenazah, kemungkinan jenazahnya adalah perempuan. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yang keenam mendoakan jenazah, dan yang ketujuh mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan kedelapan mengucapkan salam. Nah, sunahnya nanti mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, yang kedua merendahkan suara bacaan sir, ketiga membaca ta'awuz, yang keempat disunahkan banyak jamaahnya, dan yang kelima memperbanyak saf, minimal 3 saf. Ya, jadi misalnya kita ada 22 orang, satu orang menjadi imam dan 21 orang menjadi makmum. Nah, 21 orang itu jangan berjejer ke samping, panjang ke samping safnya. Dibuat 3 saf. Ya, agar lebih banyak saf dalam menyolatkan jenazah akan menambah kebaikan dan juga akan menambah ampunan Allah untuk si jenazah tersebut. Ya, makanya lebih banyak safnya lebih baik. Lebih banyak yang menyolatkan lebih baik. Menyolatkan jenazah, tata caranya yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan bagian tengah. Tadi Bapak sampaikan ya. Kalau di gambar mungkin ini adalah perempuan karena dia berdiri hampir di tengahnya tuh. Yang ketiga, berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Niatnya bagaimana? Kalau jenazahnya laki-laki, sholli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Nah, harus dipahami bahwa tempatnya niat itu bukan yang diucapkan. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Jadi ketika sholat jenazah niatnya dalam hati.
Ketika Allahu Akbar, nah pas lagi Allahnya itu di dalam hati niat saya niat mensolatkan jenazah, mengikuti imam wajib karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi niat itu tempatnya di hati. Yang diucapkan itu namanya talafuz bin niat. Talafuz bin niat bukan bagian rukun dalam pelaksanaan sholat apapun. Dia hanya sunnah saja. Jadi yang rukunnya adalah niat yang di dalam hati. Ya, itu adalah niatnya. Kemudian setelah itu Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram pertama, setelah itu baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladdallin amin. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Baca salat kepada Nabi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu cukup sampai situ. Ya. Kalau kalian menambahkan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Ya. Jadi yang wajibnya hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Nah, selanjutnya takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, semuanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup. Kalau kalian mau tambahkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Ya, jadi itu yang wajibnya tadi sampai situ. Nah, kalau misalnya jenazahnya perempuan, diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Nah, kalau jenazahnya dua orang, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma dan seterusnya. Ya. Kalau jenazahnya banyak laki-laki, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazahnya banyak perempuan, Allahumma ighfir lahun dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi hanya diganti akhirnya ya. Nah, itu nanti ada catatan di bawah kalian bisa baca ya. Jadi itu untuk doa yang dilakukan setelah takbir ketiga. Takbir keempat kemudian Allahu Akbar, baca doa lagi untuk jenazah dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sampai situ cukup. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu dan seterusnya. Wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau ditambahkan lagi seperti itu boleh. Kemudian setelah takbir keempat membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat untuk sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud juga, tidak ada tahiyat, ya. Jadi langsung 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa untuk mayat, takbir keempat juga baca doa untuk mayat dan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian assalamualaikum. Selebihnya lebih lengkapnya lagi ada di video yang Bapak upload di GCR, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya menguburkan jenazah. Tata cara penguburan jenazah yang pertama menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan dan menganjurkan untuk meluaskan lubang kubur, jangan terlalu ngepres dengan terlalu ngepres dengan ukuran badan dari si jenazah itu, nggak boleh. Jadi dilebarkan sedikit. Yang kedua, sebelum dikubur, ahli waris keluarganya hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang dari mayat jika ada. Yang ketiga, tanah yang ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang untuk jenazah. Tanah digali setinggi orang dewasa, ditambah dengan setengah lengan dan lebarnya 1 meter, sedangkan dasar lubang dibuat miring lebih ke dalam ke arah kiblat. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Jadi kita yang menerima jenazah di dalam kubur mengangkat, pas mau masukkan jenazah ke lubang kuburnya baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang kelima, tali-tali pengikatnya dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah dan seterusnya ya, sampai nanti ditutup pakai papan, terus diuruk pakai tanah sampai membentuk kuburan seperti pada umumnya. Yang keenam, mendoakan jenazah ya, jadi banyak mendoakan jenazah ketika dalam prosesi penguburan jenazah. Tata krama menguburkan jenazah, mengiringi jenazah sambil berdoa. Yang kedua, mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah cukup sampai situ, boleh.
Kalau misalnya mengatakan ya assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, boleh, lebih bagus ditambahkan. Yang ketiga, berdiri sampai jenazah diletakkan. Yang keempat, tidak turun ke dalam liang apabila dalam keadaan hadas besar. Dan yang kelima, tidak berjalan-jalan. Bagusnya kita diam saja sampai jenazah selesai dikuburkan, baru kita mulai bergerak-gerak ya, pergi atau pulang gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi dalam prosesi penguburan kita bolak-balik benar-benar, kecuali kita orang berkepentingan misalnya membantu menguburkannya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma hanya menyaksikan saja, jangan bolak-balik gitu, baiknya diam gitu, karena itu adalah bentuk penghormatan bagi si jenazah di akhirnya ketika dalam penguburan. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah. Adab atau etika bertakziah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang tinggal. Kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Dan yang keenam, memberi nasihat kepada keluarga jenazah untuk bersabar, bertawakal serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya adalah ziarah kubur. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, kuntu inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Aku pernah melarang orang untuk berziarah kubur. Kemudian sekarang berziarahlah. Kenapa dulu pernah dilarang oleh Nabi? Karena pada awal Islam muncul itu akidah umat Islam belum kuat, sehingga khawatir banyak banyak orang-orang yang akan berbuat musyrik ya di kuburan itu. Tapi sekarang itu Nabi memerintahkan setelah itu berziarahlah untuk mengingat kematian dan mendoakan si ahli kubur itu boleh. Jadi pertama, hikmahnya dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, mendoakan si mayat agar Allah mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhanya. Kemudian ada kata etika berziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur dilandasi niat ikhlas dan tulus dan tujuan ibadah karena Allah. Jadi kita ziarah kubur hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan si ahli kubur. Yang kedua, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya. Nah, selanjutnya tiga, tidak menginjak-injak atau duduk di atas makam apalagi melakukan perbuatan yang tidak pantas. Yang keempat, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Dan yang kelima, tujuan ziarah kubur bukan untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Islam ya. Misalnya dia ke kuburan untuk minta nomor togel, untuk pesugihan dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi kita ke kuburan hanya untuk mengunjungi orang yang ada di kuburan tersebut, mendoakannya dan juga mengingat kematian. Itu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Halo, masih ada waktu? Pak, saya izin tanya, Pak. Iya, Zam-Zam ya. Silakan. Tadi kan di syarat jenazah yang mau dimandiin kan harus apa? Kalau yang tidak mati syahid ya, Pak. Nah, kan sekarang kan udah nggak ada perang-perangan ya. Terus kalau misalnya kayak kita yang ikut demo gitu-gitu, itu termasuk syahid nggak? Misalnya pas lagi demo kita tiba-tiba penyakitnya kambuh terus meninggal gitu, termasuk apa enggak ya, Pak? Ya, karena mati syahid ini harus harus jelas musuhnya. Musuhnya ini benar-benar yang diperangi adalah orang yang memerangi kita. Ya, jadi kalau pada masa lalu kan memang kafir Quraisy memerangi umat Islam pada saat itu. Itu jelas, itu benar-benar memusuhi agama, memusuhi Allah ya, dan juga memusuhi umat Islam. Jadi itu jelas musuhnya. Kalau sekarang konteks yang ada pada saat ini ya, ketika seorang pergi demo
seakan-akan katanya ini membela agama, tapi musuhnya itu nggak jelas, benar-benar musuh Islam, ya masih samar-samar. Nah itu konteks syahid di situ tidak ada, ya. Jadi hati-hati kalau dalam misalnya kita pergi ikut demo gitu ya, sekalipun misalnya kita anggap bahwa yang kita demo ini adalah orang yang zolim terhadap umat Islam, tapi nyatanya dia adalah orang Islam, misalnya dia adalah orang Islam, terus dia juga segera melakukan sholat, dia hanya zolim saja, dia tidak memerangi umat Islam, tidak memerangi kita, ya, maka itu tidak bisa dikatakan mati syahid, ya, tidak bisa dikatakan mati syahid, maka tetap dalam proses pengurusan jenazahnya ketika misalnya memang dia meninggal seperti biasa, dari mulai dimandikan, dikafani, terus disolatkan dan dikuburkan, ya karena keadaan seperti itu tidak jelas ya musuhnya. Jadi harus kita pahami kalau orang yang namanya mati syahid memang harus jelas bahwa orang yang dilawan peperangannya itu adalah orang yang musuh umat Islam dan juga orang yang benar-benar menindas dan menzolimi kita, ya. Kalau demo itu belum jelas, ya belum jelas dia benar-benar memusuhi Islam atau tidak, gitu. Jadi itu tidak bisa dikatakan mati syahid, walaupun penilaiannya itu kembali kepada Allah, ya. Tapi kita sebagai manusia biasa, karena kita hanya bisa melihat zohirnya saja. Makanya ada satu kaidah usul fikih berkata seperti ini: nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yahkumu bisyara'ir. Kita menghukumi segala sesuatu dengan apa yang kita lihat, benar nggak? Kita melihat orang, oh dia baik banget, ini kan berarti berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, kemudian Allah yang menghukumi segala sesuatu dengan rahasia-rahasianya. Kita menghukumi dia si A ini baik menurut pandangan kita, tapi ternyata ada rahasia tersembunyi yang kita tidak tahu, yang hanya Allah yang tahu. Oh sebenarnya kebaikan dia hanya bohongan gitu, hanya cuma cari sensasi doang, cari perhatian doang dan lain sebagainya, gitu ya. Itu menurut Bapak ya, wallahu alam. Ya mungkin kalau misalnya kita mau diskusi tentang ini silakan, yang lain mungkin ada tanggapan yang lain silakan, boleh saja. Oke, Zam-Zam. Ada lagi? Bapak, saya mau tanya. Iya, boleh. Kalau buat penguburan jenazah itu jika melewati batas sisa, apakah diperbolehkan atau tidak ya, Pak? Sebenarnya gini, dalam tadi kan konteks menguburkan jenazah, mengurus jenazah itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik, ya. Karena Nabi Muhammad mengatakan ketika seorang sudah meninggal, maka kita untuk segera mungkin mengurus jenazahnya. Baik itu dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Sekalipun kita kuburkan misalnya malam, itu nggak apa-apa, ya, selama tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dalam penguburannya. Misalnya penerangannya gampang, bisa kita untuk menerangi area pemakaman, gitu. Itu nggak jadi masalah. Kapanpun dilaksanakan prosesi penguburan jenazah itu tidak apa-apa. Ya lebih cepat, lebih baik. Jadi itu konteksnya adalah itu. Jadi dasar hukumnya adalah Nabi memerintahkan untuk mengurus jenazah lebih cepat, lebih baik. Dari mulai memandikan, menyolatkan, dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan. Jadi walaupun habis isya pun tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau misalnya memang memberatkan habis isya, misalnya atau masih ada keluarga terdekat yang masih mau ditunggu, ya, itu nggak jadi masalah, tunggu dulu, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi tetap dasar hukumnya lebih cepat diurus lebih baik. Pun demikian dengan menguburkan jenazah, gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Kaila ya? Marcella, Pak. Oh, Marcella, ya. Bagaimana Marcella? Itu jawaban dari Bapak ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Rehan. Pak, kalau di penguburan mayat itu, kalau diazanin tuh ada tuntunannya nggak, Pak? Atau ada sunnah gitu nggak, Pak? Bentar. Tadi ini siapa yang nanya? Rehan. Iya, Pak. Dalam mengazani jenazah, ya, sebenarnya memang tidak ada ajaran secara khusus tentang itu. Tapi apabila kita lakukan,
karena ini menurut Bapak pribadi juga merupakan hal yang tidak melanggar syariat. Kenapa? Jadi ketika seorang dikuburkan, kita mengazankan jenazah itu, kan tadi Bapak sampaikan, orang yang mati pun tetap merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang hidup. Dia mendengar, dia merasakan sakitnya, merasakan malunya. Kita azankan dalam rangka mengingatkan lagi bahwa dia sebentar lagi akan benar-benar berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diazankan dibaca iqamah juga tuh. Ya. Setelah itu bahkan ada ajaran tuntunan ulama mengatakan boleh ditalkinkan, ya, diingatkan, bacakan talkin. Biasanya orang sudah selesai penguburan, nah kemudian ustadz itu memimpin bacaan talkin. Kenapa bacaan talkin itu dalam rangka mengingatkan? Nanti apabila kamu wa iza sa'alaka, ya, marrabbuka, apabila kamu ditanya oleh malaikat marrabbuka wa ma nabiyuka, apabila kamu ditanya siapa Tuhanmu, dan siapa nabimu, dan wa ma imamuka, dan seterusnya, maka jawabannya adalah Allahu Rabbi. Nah, itu dalam rangka mengingatkan si jenazah lagi, ya, bahwa dia nanti akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat penanya di alam kubur. Itu. Jadi menurut Bapak, ya, menurut Bapak sendiri, karena Bapak melihat hal ini tidak melanggar syariat, sekalipun kita lakukan, walaupun memang tidak ada tuntunan khusus dari Nabi Muhammad, tapi ini dipraktekkan oleh ulama-ulama sampai sekarang, ya, beberapa ulama mengatakan itu boleh. Bapak mengambil pendapat itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, tidak dalam rangka memusyrikan Allah, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, nggak apa-apa, ya, boleh, ya. Kalau menurut Bapak ini, ya, dan Bapak berpegangan dengan ulama yang berpendapat seperti itu juga, ya. Tapi kalaupun kalian tidak mau melaksanakan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Bapak ini positif, karena kita bisa mengingatkan lagi si jenazah, dia akan benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertanyaan dari malaikat-malaikat nanti di alam kubur. Ya, itu dari Bapak. Gimana Rehan? Mungkin ada mau tambahan? Ada yang mau menambahkan, boleh? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Rizky, ya. Kalau meninggal karena COVID ini, itu syahid atau enggak, Pak? Apakah harus dimandikan atau enggak? Orang yang meninggal karena wabah, ya, bisa dikatakan dia mati dalam keadaan itu termasuk orang yang selamat juga, orang yang meninggal karena terkena wabah. Ya, dikatakan seperti itu dalam beberapa riwayat hadis. Jadi dia bisa dikatakan, mungkin ada yang mengatakan dia termasuk adalah syahid, tapi dia bukan syahid dunia, ya. Dia dikatakan syahid akhirat. Tetap dalam pengurusannya sama, ya, dari mulai dimandikan, dikafani, terus disolatkan sampai dikuburkan. Namun karena misalnya sekarang karena dari berbagai macam penelitian, jenazah COVID ini gampang menularkan virus, sehingga penguburannya, mengafaninya itu nanti harus pakai protokol kesehatan. Terus kita tidak boleh lagi, misalnya kalau jenazah COVID ini tidak boleh dilepas pakaiannya segala macam. Ini adalah kondisi tertentu, kedaruratan tertentu yang sudah dikaji mungkin oleh para ulama-ulama yang ahli di situ, sehingga mengatakan pengurusan jenazah COVID harus ada protokolnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak kita laksanakan sebagaimana yang biasanya, itu kategorinya masih dimaafkan dan diperbolehkan, gitu. Ya, jadi Bapak juga belum tahu pasti, karena memang COVID ini kata orang yang sudah, dan bahkan Bapak juga melihat orang-orang terdekat, ya, kenalan dengan Bapak ada yang terkena COVID dan meninggal, ya, dan kubur dengan seperti itu. Tapi kan kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat bagaimana wujudnya dari COVID ini, ya. Artinya dalam rangka kehati-hatian apa yang sudah ditetapkan oleh ulama, dan itu diperbolehkan dalam pengurusan jenazah COVID seperti harus dipeti segala macam, itu masih di kategorinya ma'fu karena kondisi darurat, tidak apa-apa, ya.
Jadi orang yang mati dalam keadaan COVID ini bisa dikatakan dia kategorinya syahid. Tergantung kalau syahid terkena wabah ini tergantung dia meninggalnya nanti di akhir hayatnya dalam mengucap kepada kalimat la ilaha illallah, ingat kepada Allah atau tidak gitu. Tapi kalau secara zahirnya kita yang sepenglihatan kita katakan bahwa dia bagian dari orang yang syahid juga, ya syahid akhirat. Tetap proses pengurusan jenazahnya sama seperti biasa, namun karena kondisi tertentu, kedaruratan tertentu, dia ya sebagaimana protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Itu dari Bapak ya, menurut Bapak seperti itu. Ada lagi Rizky? Sudah Pak. Saya mau tanya Pak. Siapa? Linda. Iya Silakan. Pak. Semisalkan ada jenazah yang tubuhnya hancur karena kecelakaan, apakah tetap dimandikan seperti jenazah lain atau tidak Pak? Jadi tadi kan Bapak sampaikan kalau ada orang jenazah, yang pertama kan syarat jenazah itu dimandikan yang pertama adalah Islam. Orang dia jenazahnya ini memang mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, dia ada sebagian tubuhnya walaupun sedikit, ya misalnya tadi kecelakaan, hancur tubuhnya, tersisa yang masih utuh misalnya dari perut sampai kepala, maka dimandikan sebagaimana mestinya. Namun kalau hal-hal yang mengkhawatirkan, misalnya kalau bagian bawahnya karena usus-ususnya keluar segala macam, ya itu seala kadarnya aja, ya sekenanya aja. Jangan sampai itu ususnya ke dalam perut itu bagian perut ke atas itu disemprot ke dalam, ya jangan sampai itu, nggak boleh. Jadi yang sebisanya aja bagian luar tubuhnya saja itu yang diurus, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tersisa hanya segitu, ya segitu aja yang diurus. Dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Ya, makanya Bapak katakan tadi, orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang paling berat resikonya. Ya, resikonya dari dia adalah misalnya khawatir ada penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya jenazah itu menular ke dia. Terus juga harus ada aib-aib yang dia tutupi, tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Makanya pahalanya tidak heran Allah menjanjikan pahala orang yang memandikan jenazah dan menjaga rahasia-rahasia dari jenazah itu dengan pahala yang sebesar gunung Uhud. Tidak heran, ya karena memang sangat luar biasa tanggung jawabnya. Ya seperti itu. Ya jadi seadanya tubuh yang tersisa yang bisa diurus dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan. Itu Linda ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Iya Berdian, silakan. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang itu katanya kan rohnya dan jasadnya tergantung ya Pak. Maksudnya itu apa Pak? Iya. Jadi gini. Dan rohnya itu adanya di mana Pak? Ya itu kalau dikatakan dalam riwayat bahwa ruhnya itu dikatakan tergantung-gantung bainas sama wal, antara langit dan bumi. Jadi ruhnya itu istilahnya belum menuju ke alam ruh, ya. Nanti kan kita ada kehidupan setelah kematian, itu harus kita yakini. Walaupun kita belum tahu kehidupan setelah kematian itu seperti apa, gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia masih meninggalkan hutangnya dan belum ada yang bertanggung jawab atas hutang-hutangnya itu, ya. Maka dia itu akan terkatung-katung jenazahnya bainas sama wal. Jadi antara dunia ruh dengan dunia nyata itu, dunia kita saat ini itu masih berada di area pertengahan itu dikatakan dalam riwayat seperti itu. Makanya ketika ada orang meninggal, ada yang bertanggung jawab, saya bertanggung jawab akan hutang-hutang dari si A, si jenazah ini. Maka ketika sudah ada yang bertanggung jawab, berarti kan si jenazah sudah terlepas dari hutang-hutangnya. Yang bertanggung jawab adalah dia, gitu. Ya, gitu. Makanya biasanya kalau ada orang yang mau dalam rangka mengurus jenazah sampai di saat menyolatkan, ada perkataan seperti itu. Nah, itu ruhnya itu ya kita wallahu alam seperti apa. Memang seperti itu nyatanya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Antara alam ruh, ya misalnya ya dengan alam dunia yang kita rasakan saat ini arwahnya ini masih mengambang karena belum jelas, karena masih banyak tanggung jawab yang harus dia selesaikan di dunia. Tapi kalau misalnya sudah ada yang bertanggung jawab untuk mengurus hutang-hutangnya,
untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, dia bisa menuju alam selanjutnya. Ya, gitu. Makanya ini sangat penting, terkadang terlupakan, tapi ini sangat penting. Makanya harus kita ingat. Kalau misalnya orang tua kita meninggal, saya siap bertanggung jawab. Kalau misalnya memang ada perjanjian yang tertulis ataupun tidak tertulis, hutang yang tertulis ataupun tidak tertulis, tolong sampaikan kepada saya, tolong tagih kepada saya, biar orang tua saya bisa bertemu Allah sebagaimana mestinya, bisa dimudahkan dalam rangka jalan menuju pertemuannya dengan Allah. Jadi nanti kan antara alam dunia, nanti kita ada kehidupan lagi setelah kita mati, ada kehidupan lagi setelah itu. Jadi ada alam-alam yang belum kita pahami secara logika kita, namun itu janji Allah nanti pasti ada alam barzah, ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, terus ada mizan, ada bagaimana ketika pada saat itu kita disidang antara amal baik dan amal buruk, lebih berat yang mana, sehingga nanti akan ada keputusan kita akan dimasukkan ke neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan ada alam-alam seperti itu. Namun sekarang tugas kita hanya meyakini bahwa itu ada, ya, bahwa itu ada. Nah, makanya tolong ini benar-benar hal yang harus diperhatikan. Hutang ini jangan dianggap sepele. Bapak hutang sekecil apapun Bapak catat. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak hutang sama orang, ya kalau misalnya Bapak punya uang langsung Bapak bayar. Gitu. Jangan sampai kalian dalam masalah hutang ini menyepelekan, ya, karena tanggungannya itu seperti itu, sangat luar biasa, ya. Bisa terkatung-katung nanti ruh kita antara dunia ruh dengan dunia nyata ataupun alam yang kita saat ini alam dunia ini. Itu jawaban dari Bapak Berlian Ramadan. Mungkin ada tambahan, boleh silakan kita diskusi aja, nggak usah malu-malu. Saya mau nanya. Oh ya, Farah, silakan. Kan kalau tadi di hikmah ziarah itu ada dapat bersikap zuhud. Nah, maksudnya itu apa ya, Pak? Kalau zuhud itu dia berarti dia tidak melebih-lebihkan tentang kehidupan dunianya. Jadi dia hidup secukupnya saja, ya. Walaupun misalnya dia punya kekayaan yang berlimpah, kekayaan yang banyak, hartanya triliunan, ya. Tapi dia hidup tidak sombong dengan kehidupannya itu, dengan kekayaannya itu. Dia gunakan kekayaannya untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada orang lain. Dan dia gunakan kekayaannya ini hanya untuk secukupnya saja untuk dirinya. Jadi dia juga zuhud itu jadi kalau zuhud itu dibahasakan oleh kita berarti dia tidak berlebihan dalam menjalankan kehidupan ini, ya. Jadi dia menjalankan dengan penuh keprihatinan sekalipun dia punya punya harta yang berlimpah, ya. Begitupun dengan orang yang misalnya orang miskin, misalnya dia hanya punya harta segitu saja, ya dia tidak mengeluh, dia tetap melaksanakan kehidupan ini sebagaimana yang Allah rezekikan untuk dia. Yang penting berkecukupan. Itu namanya zuhud. Ya, dia tidak melebih-lebihkan tidak menghambur-hamburkan kekayaannya, tidak banyak berhura-hura. Artinya menjalankan kehidupan ini dengan penuh keprihatinan. Maksudnya keprihatinan ini dengan penuh rendah hati, rendah diri, tidak sombong, dan hanya menggunakan kekayaan ini sebatas apa yang dia butuhkan saja. Selebihnya dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal, berinfak, membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu ya yang dimaksud dengan zuhud. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Reza. Setia Reza, ya silakan. Misalnya kalau jenazahnya udah nggak ada jasadnya gitu, kalau disolatinnya gimana ya Pak? Misalnya kalau jatuh dari pesawat atau tenggelam gitu, yang jasadnya udah nggak ada. Jasadnya udah nggak ketemu ya? Iya, jadi misalnya kayak orang yang meninggal dalam korban kecelakaan tadi pesawat gitu ya. Jadi ada namanya sholat jenazah itu, ada namanya sholat gaib. Jadi sholat gaib ini kita sama pelaksanaannya seperti sholat jenazah.
Tapi bedanya usolli alal mayyitil ghaib. Saya niat sholat gaib, saya niat sholat jenazah gaib, arba takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Atau misalnya saya niat sholat jenazah untuk jenazah si A al gaib, ya tidak ada di hadapan kita, dengan 4 kali takbir wajib karena Allah Ta'ala. Jadi itu ada namanya sholat gaib. Kita laksanakan boleh, ya. Tata cara pelaksananya sama seperti pelaksanaan sholat jenazah. Misalnya ada korban kecelakaan namanya Markonah meninggal, itu ada sahabat terdekat kita sholatkan. Yuk kita sama-sama mensolatkan teman kita yang telah meninggal akibat kecelakaan pesawat yang bernama Markonah. Semua sama-sama melaksanakan sholat gaib. Ya sama, tata cara pelaksanaannya sama, tapi bedanya karena jenazahnya tidak ada di hadapan dia, tapi diniatkan kita mensolatkan jenazah untuk si jenazah Markonah ini dengan 4 kali takbir wajib karena Allah Ta'ala. Allah fardu kifayah ya hukumnya, maka tapi tetap disebut wajib di situ dalam niat. Itu seperti itu ya. Jadi ada kalau misalnya jenazahnya memang jasadnya tidak ada di hadapan kita, itu kita boleh. Misalnya ada teman kita juga yang meninggal di Amerika, meninggal, kita tahu, kita dengar di sini, ya kita laksanakan sholat gaib di sini boleh. Ya kita niatkan sholat gaib jenazah yang ada sahabat kita di Amerika itu. Itu Setia Reza dari Bapak. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Pak, saya boleh nanya lagi nggak? Iya, silakan Linda. Kira-kira ada nggak sih Pak hukum bagi orang yang mengawetkan atau memformalinkan mayat, baik bagi mayat muslim ataupun non muslim gitu Pak? Dalam rangka apa diawetkannya itu? Halo? Linda? Kedengar nggak? Kira-kira maksudnya dalam rangka? Iya, maksudnya dia mengawetkannya untuk apa? Oh, jadi kayak misalkan keluarganya gitu lagi berada di luar kota gitu, terus kayak kita tuh menguburkannya tuh ditunda gitu Pak. Nah, pas ditundanya itu dengan cara mengawetkannya gitu, kira-kira ada nggak hukumnya Pak? Jadi kalau itu kembali ke hukum asalnya bahwa mengurus jenazah itu harus dipercepat proses kepengurusannya, dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan. Kalau misalnya penundaannya ya sampai berhari-hari terlalu lama diawetkan, itu kurang baik juga. Bahkan itu bisa dikatakan itu bisa mendekati keharaman karena kita tidak menjalankan perintah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya kita nunda dulu sampai nunggu nih 1 bulan lagi baru keluarganya. Bagusnya keluarga itu harus mengikhlaskan. Misalnya sejauh apapun keluarga kita, ada keluarga kita yang meninggal di sini misalnya, kemudian anaknya misalnya adik kita ada di dunia belahan lain, ya dia minta ditungguin biar ngurusin, ya baiknya dikasih pengertian agar jenazah ini segera mungkin diurus. Ya itu bisa mendekatkan kita bahkan kepada keharaman. Ya menjadi, kalau yang namanya haram bisa menjadi dosa. Ya sebenarnya tidak ada itu mengawetkan jenazah itu dengan apalagi dibalas di formalin segala macam. Itu tidak boleh sebenarnya, karena itu bukan syariat ajaran Islam. Ajaran Islam ketika orang meninggal itu diurus secepatnya, karena manusia itu diciptakan dari tanah dan harus segera dikembalikan kepada tanah. Ya jadi lebih cepat diurus lebih baik. Bagaimana dengan yang terjadi pada masa lalu seperti ada para pembesar kerajaan Firaun itu pada diawetin dalam rangka mengingat. Ya itu makanya itu bukan tradisi Islam, bukan ajaran Islam. Hal-hal seperti itu tidak dianjurkan. Tapi memang ada hikmahnya untuk kita ambil. Kita tahu bagaimana rupa atau bentuknya Firaun ini. Itu Firaun itu sekarang masih ada, Ramses nomor berapa ya? Itu jenazahnya masih ada diawetkan di Mesir, masih ada dan bisa kita lihat. Ya, itu bentuknya itu kurang bagus. Ya, itu mungkin bisa menjadi pengingat kita bahwa oh ini orang yang zalim dulu kepada Nabi kita, ya kepada Nabi
yang juga diutus di negeri Mesir. Artinya intinya dalam mengawetkan jenazah itu bisa mendekati kepada keharaman, ya. Kalau misalnya hajatnya ini hanya sekedar menunggu keluarga saja sampai berhari-hari. Kalau menunggunya cuma sehari, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sampai terlalu lama, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, itu tidak boleh. Ya, bisa membuat kita mendapatkan dosa karena haram seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari Bapak Linda. Ada lagi? Waktunya tinggal 2 menit. Ya, Pak. Oh, ada. Saya, Pak. Ya, Sisa silakan. 2 menit, Pak. Ya. Ada kabarnya kalau orang itu kan kalau habis udah meninggal ada 7 harian, 40 harian, katanya arwahnya masih ada di rumah, Pak. Itu betul apa enggak, Pak? Jadi gini, kalau arwahnya masih ada di rumah, ya orang yang sudah meninggal, urusan dia dengan dunia itu sudah nggak ada. Ya, kalau mungkin arwahnya masih ada di rumahnya itu, misalnya, tadi misalnya kamu melihat tadi ada emak tuh kelihatan di dapur kayak gini nih, misalnya gitu. Misalnya si A tuh di dapur kelihatan di dapur rumahnya, misalnya. Itu bukan dia, tapi ada jin yang selalu mendampingi manusia, namanya jin korin. Ya, dia itu bisa meniru segala macam perilaku kita, semua perilaku jelek kita bisa meniru. Jadi misalnya Bapak selama hidupnya seperti ini, Bapak mati nih, ada arwah gentayangan, mirip kayak Bapak, ya. Orang lihat di mana-mana, itu jin korin, karena dia bisa melihat atau meniru segala macam bentuk dari tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau orang mati itu sudah tidak ada urusan dengan dunia. Padahal kalau misalnya kita tradisi seperti ada tahlilan dari mulai 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari, 40 hari dan seterusnya, itu hanya tradisi saja. Ya pada masa lalu itu ulama Nusantara, ulama Islam di Indonesia itu melakukan itu dalam rangka tradisi Hindu itu biar orang-orang yang tadinya ada 7 harian agama Hindu seperti ini akhirnya diserap ke agama Islam biar mereka tuh yang tadinya melakukan ritual-ritual Hindu menjadi ritual yang isinya ritual baik agama Islam, ada istighfar, ada zikir, ada tahlilnya, ada kalimat-kalimat yang baik. Nah, seperti itu. Kalau kita laksana sekarang boleh aja selama tidak memusyrikan, karena Bapak lihat orang yang zikir, yang tahlilan itu yang diucapkan kalimat la ilaha illallah, istighfar, dia minta ampun kepada Allah, minta ampun untuk orang tuanya, baik semuanya, tidak ada hal yang musyrik di situ. Silakan laksanakan saja. Walaupun memang tidak ada hadis khusus yang menyebutkan tahlilan itu boleh. Tapi dalam perkembangannya karena ini hal-hal yang positif menurut Bapak tidak apa-apa, ya. Jadi seperti itu, ya, nggak ada tuh arwah gentayangan, misalnya arwahnya belum kemana-mana masih di rumah 7 hari, enggak seperti itu. Walaupun ada, kita melihat penampakan itu adalah jin korin yang menyerupai kita. Jadi misalnya Berlian mati nih, ada jin korin Berlian yang masih berseliweran. Orang lihat, misalnya Kayla lihat, itu ada Berlian tuh masih gentayang, masih keliling gentayangan, arwahnya nggak tenang. Bukan Berlian sebenarnya. Itu adalah jin korin yang menyerupai fisiknya dari si Berlian itu, ya, biar kita menganggap itu adalah arwah gentayangan. Itu dari Bapak, ya. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagus, Bapak lebih senang kalau misalnya kita belajar seperti ini, bertanya, ya, jadi biar kita terbuka wawasan baru. Kalau ternyata ada pertanyaan dari kalian yang belum bisa Bapak jawab, ya nanti Bapak tolong kasih waktu, Bapak nanti akan diskusi dengan teman Bapak yang lain ataupun guru Bapak yang lain, biar nanti kita cari solusi bersama. Begitu saja dari Bapak, ya. Terima kasih, jaga kesehatan masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak.